Selamat pagi dan terima kasih kepada Bapak Jonas Franky yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan tugas kami yang bertopik sistem basis data, yaitu mengenai normalisasi database yang berjudul struktur penjualan. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Rosliana Purba. Saya dari grup K20B dengan NIM 20330203. Saya Patricia Siagian, NIM 20330117. Kenalkan, nama saya Anis Harisa dari grup KA20B dengan NIM 20330014. Pengertian normalisasi database. Normalisasi adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat diartikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Tujuan normalisasi database. Tujuan utama dari normalisasi database adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan dan mengurangi redundasi data. Yang kedua, memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Jika sebuah database belum dinormalisasikan, kemungkinan terburuk yang akan merugikan sistem adalah: yang pertama, ada insert anomali, situasi di mana tidak memungkinkan untuk memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Yang kedua, ada update anomali, situasi di mana nilai yang diubah mengakibatkan ketidakkonsistenan database, artinya data yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga, ada delete anomali, penghapusan data tidak sesuai dengan yang diharapkan, artinya data yang seharusnya tidak terhapus malah terhapus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang normalisasi bentuk tidak normal. Nah, apa itu bentuk tidak normal? Bentuk tidak normal atau anormalis merupakan suatu kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan untuk mengikuti suatu format tertentu. Pada bentuk tidak normal atau anormalis, terdapat repeating group atau pengulangan grup. Nah, pada kondisi ini, data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data, seperti insert, update, dan delete, atau biasa yang disebut dengan anomali. Nah, contoh di atas itu adalah data yang belum ternormalisasikan. Nah, sekarang kita akan mengubah bentuk tidak normal menjadi bentuk normal pertama atau 1NF. Baiklah, sekarang kita masuk pada bentuk normal pertama atau 1NF. Suatu tabel dikatakan 1NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam suatu baris. Nah, tabel di atas itu adalah contoh dari perubahan dari bentuk tidak normal menjadi bentuk normal pertama atau 1NF. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari bentuk normal. Di sini saya jelaskan bentuk normal kedua atau 2NF. Syarat terjadinya bentuk normal kedua atau 2NF adalah tidak diperkenankan adanya partial atau biasa disebut sebagai fungsional dependensi kepada primary key dalam sebuah tabel. Intinya di sini adalah pada tahap normalisasi 2NF ini, tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key, sehingga bentuk normalisasi 2NF dari tabel tersebut adalah sebagai berikut. Hasil normalisasi 2NF dapat kita lihat dari tabel tersebut, di mana tabel tersebut sudah dipecah berdasarkan primary key, yaitu tabel pertama, tabel barang, dan tabel yang kedua yaitu tabel transaksi. Baiklah, sekarang masuk ke bentuk normal ketiga, 3NF. Pada 3NF, tidak diperkenankan adanya partial atau disebut sebagai transitive dependency dalam sebuah tabel. Contohnya, ada pada atribut query. Kolom tersebut tidak bergantung langsung pada primary key kode faktur, melainkan bergantung pada kolom kode barang. Jadi, setelah dinormalisasi, 3NF akan menghasilkan tabel berikut. Berikut adalah contoh tabel setelah dinormalisasi 3NF. Akan menghasilkan 3 tabel. Tabel yang pertama yaitu tabel barang, tabel yang kedua tabel transaksi, dan tabel yang ketiga adalah tabel detail barang. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Apabila ada tutur kata kalian